Pokoknya kalau kita udah pakai pandan, menambah kegantengan dan kepercayaan diri kita. Itu mah kata saya. Tahu kata yang lain mah. Luar biasa ini. Ayo kita santai sejenak, channel Ruang Koprok, sambil ngopi sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Kita dengarkan kisah seseorang, ambil baiknya, buang buruknya. Ayo kita santai sejenak di channel Ruang Koprok, sambil ngopi sambil ngerokok, channel Ruang Koprok. Tuala Ua Iga. Selamat datang di Ruang Koprok. Bicara santai bareng kopi dan rokok. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya wajib hukumnya. Maka jawablah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun berada, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan menonton sampai kelar. Bantu subscribe, bantu share, bantu like dan komen untuk Pasti. perkembangan video kita. Kemarin kita sudah beberapa menghadirkan orang budaya. Ya. Sekarang kita berbicara lagi, ngobrol lagi dengan orang yang bergerak di budaya. Siapa dia? Guru besar saya, yaitu Abah Sigit. Sehat, Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah Sigit ini sudah banyak orang tahu, familiar. Siapa beliau? Ketua Pandan Lovers. Pandan Lovers itu Apa ya? Daun pandan mbak yang buat bikinnya situ mbak. Iya. Kolak, kolak. Yang keluar itu, Iya. ya lebaran. Puasa. Pandan wangi. Jadi pemirsa biar tahu, pandan itu bukan daun. Apa tuh? Jadi pandan itu batu, Batu. cincin. Jenisnya pandan. Jenisnya nanti kita tanya. Oh, iya. Kita kan nggak ngerti banget nih batu, Siap. mungkin sangat awam. Jadi untuk para pecinta batu sudah melihat nih, sudah menonton nih. Mungkin yang belum paham juga sudah mulai melihat. Oh, iya, cakep itu. Iya kan? Bah, Siap. pandan, batu pandan tuh apa sih Bah? Sebelum kita membahas Pandan Lovers, Iya. batu pandan tuh apa sih Bah? Batu pandan itu adalah batu yang dalamnya ada sisiknya. Sisik. Heeh. Berarti kayak ikan dong Bah? Ya, kayak ikan. Jadi batu pandan yang dalamnya memang ada sisik-sisiknya. Bahan dasarnya batu pandan itu adalah kalsedon. Jadi ada Kalsedon. di semua kali ada. Oh, berarti Di batu Nusantara. pandan itu adanya di kali-kali. Batu kali. Oh. Jadi dimanapun di setiap daerah ada batu kalsedonnya. Kalsedon namanya ya. Tapi Kalsedon. yang saya dengar itu pandan itu lebih identik sama Betawi. Nah, Ya, kebetulan memang yang mempopulerkan batu pandan ini adalah orang-orang Betawi, terutama di wilayah Bekasi, atas Jabodetabek lah, Jabodetabek. ya kan? Jabodetabek sampai Tangerang pun. Nah, itu terkenal lah batu pandan itu. oke. Jadi batu yang ada di orang Betawi. Nah, dipakai sama orang Betawi, Oh, gitu. dipopulerkan sama orang Betawi, dipakai. Jadi kan banyak tuh yang saya pernah tahu lah, batu ada baca, Bacan, ada Pakai Kalimaya, sepeda. ya nggak, Pacitan. Kalau Pacitan jelas, batu Pacitan mah daerah Pacitan berarti Jawa. Iya. Nah, berarti batu pandan ini yang dipakai oleh kebanyakan orang Betawi. Tapi ada sebagian juga orang yang bukan Betawi memakai batu pandan. Sah-sah. Salah satunya ada Siapa? Abah Sigit. Nah, emang apa sih? Tolong. Tanya dong. Saya alhamdulillah orang tua asli Jawa semua. Asli Jawa? Jawa Kebumen. Jawa Wilayah tepatnya di wilayah Karanganyar, biasanya desa Sidoagung. Orang tua tuh dua-duanya. Cuman saya lahir gede di Condet, di Kampung Tengah. Berarti di Kebumen udah nggak di aku kali ya? Wah, masih ada, masih aku saya. Kurang asam. Nama saya belum dicoret. Jadi orang tua adalah Kebumen ya, Bang? Kebumen asli. Dua-duanya, Bang? Asli sana, beda RT doang. Nah, tapi Abah lahir besar Di Condet, di wilayah Kampung Tengah. Tuh. Tapi bisa bahasa kepriwe gitu. Dikit-dikit lah kalau bahasa Jawa mah. Kalau kata orang Inggris little again. Tapi yang ngomong orang Kebumen little again. Bah,
Abah kan gini, oke sebelum kita masuk ke Pandan Lovers, Abah kan bukan orang Betawi ya, Bah. Iya. Terus pecinta pandan, sedangkan kebanyakan orang yang memakai batu pandan adalah orang Betawi, Bah. Nah, kenapa Abah cinta dengan batu pandan? Apa sih istimewanya batu pandan? Karena batu pandan ini yang kalau menurut saya pribadi adalah batu yang unik lah. Gitu. Yang unik karena kenapa? Dari dia warna putih, dia Polos gitu ya? Terus polos, dia ada sisiknya terutama di dalam, ya kan? Ada yang kecil-kecil sisiknya, ada yang gede-gede, ya kan? Yang dinamakan sisik betik, sisik betok gitu kan. Terus juga dia varian warnanya banyak juga pandan itu, ya kan? Jadi Pokoknya unik lah batunya gitu, mantap Oh, kalau dilihat. Kalau kita pakai batu pandan tuh kayaknya wah gagah lah gitu, menambah kegantengan. bener, Bang? Oh iya, Saya nggak pakai lagi nih, gantengnya kurang. Gantengnya luntur nih. disimpan mulu. Oh, Ketahuan. udah dua. Ketahuan sudah punya berarti. Belum punya? Mau diatur. Ringnya kecil. Paling masuknya di kelingking. Batu pandan itu kenapa kok bisa dikasih nama batu pandan? Jadi awal-awalnya zaman dulunya sih ada ngomong itu kan apa namanya, asal kata dari pendan, diontin gitu ya, bahasa Belanda. Apa? Itu zaman dulunya, ya kan? Ya akhirnya kesini-sini ya jadi pandan. Berawal dari kata pendan. Pendan dulu itu mah konon ceritanya ya, namanya kayak saya bukan orang dulu dan nggak ketemu juga sama orang yang dulu-dulu ngasih nama pandan ya kan. Nggak ketemu dan nggak sempat nanya. Nggak sempet nanya saya, tapi sekarang udah kenal namanya, ini loh batu pandan ya kan, yang bisa kita nikmatin sekarang ya ini gitu, hasil karya-karya orang-orang terdahulu. Oke. Nah, Abah bikin komunitas pandan yang saya tahu, mungkin pemirsa sudah ataupun belum tahu, yaitu namanya Pandan Lovers. Pandan loh. Pandan berarti cincinnya, batunya. Lovers itu adalah pecinta. Pecinta batu Pandan. Nah, Abah kenapa Abah bikin komunitas itu? Jadi yang bikin bukan saya. Iya, paham. Yang bikin bukan saya, pendirinya ada dua, yaitu namanya Bang Gunawan Oke. dan Bang WS Udi. Itu sama-sama orang Cibubur, Depok. Nah, pada berdirinya itu pada tanggal 10 April 2014. Nah, itu di kontrakannya Bang WS. Di Cibubur itu, di Jalan Dodarauri gitu kan. Di daerah-daerah situ, ya kan. Akhirnya terbentuklah komunitas pecinta batu akik pandan yang memang awalnya itu di Facebook. Awalnya di Facebook. Nah, sebelum pecinta batu akik pandan ini muncul, kita itu pertama ketemunya itu di komunitas batu akik. Oke. Umum ya. Umum di Facebook itu ada namanya komunitas pecinta batu akik, batu akik. Nah itu, di situ lah. Nah terus ada tim baru ketika bikin komunitas pecinta batu akik pandan. Ini lebih spesifikasi lagi tentang batunya. Betul. Kita dari dulu saya memang udah punya pandan. Begitu ada komunitasnya ya, alhamdulillah. Gitu. Kan udah akhirnya kita bercimpung, ya kan. Kopdar pertama itu di kolam renang dulu. Bang Gunawan itu masih jadi petugas di kolam renang Taman Wiladatika Cibubur. Wiladatika. Jadi kopdarnya di situ pertama kali hanya beberapa orang aja di situ, masuk Bang WS, Bang Untuk Nafis, Bang Jampa, terus siapa lagi ya, ada beberapa orang lah senior itu. Nah disitulah. Nah terus lanjut itu udah bikin namanya komunitas pecinta batu akik pandan atau dalam kurung Pandan Lover sebutnya. Nah, apa kegiatan pecinta batu akik pandan ini apa, Bang? Apakah, maaf ya bicara konyolnya nih, apakah setiap kopdar cuma nunjukin batu nih? Gitu. Atau ada program yang lainnya, Bang? Jadi asas berdirinya komunitas pecinta batu akik pandan itu ya pertama ingin mengumpulkan seluruh para pecinta batu akik pandan khususnya ya. Betul. Khususnya ya kan. Akhirnya kegiatannya ya pertama kita mempererat tali silaturahmi sesama pecinta batu akik pandan. Terus ada kegiatan amalnya, ya kan, kegiatan amal kayak kalau setiap bulan puasa kita ada, setiap komunitas pandan ini ada bagi-bagi takjil. Dan setiap 2 tahun sekali kita mengadakan santunan yatim piatu keluar daerah, keluar kota. Jadi menyambangi, mendatangi. dananya sendiri dari
hasil berjualan batu kah atau Dananya itu dari urunan kawan-kawan semuanya, seluruh pecinta batu akik pandan. Solidaritas. Solidaritas semua ditampung menjadi satu, ya akhirnya dikelola. Kalau untuk anak yatimnya itu ada dikelola sama Bang Datu Erupak. Itu ayah Datu dan mengelola untuk nanti Datu yang sampai sekarang pun masih berjalan. Sampai sekarang kita punya anak asuh yatim itu beberapa orang dari kawan-kawan, kan ada yang meninggal, kan kawan kita ada yang meninggal. Nah itu anaknya masih kita santunin. Gitu. Jadi walaupun ayahnya orang tuanya sudah tidak ada, jadi anaknya tetap Disantunin sama Anda. jadi masih mendapatkan rasa cinta daripada kawan dan saudara orang tua. bukan hanya sekedar perkumpulan, Itu, tetapi solidaritas terus. ada manfaat lebih dari Kalau bahasa kita punya saham, ada ahli waris, ada ahli warisnya. Jadi luar biasa pemirsa. Mungkin sudah tahu ataupun sedikit orang yang tahu, pandan ini, batu pandan ini memang pernah saya dengar itu ada yang namanya ini mungkin kan saya nggak tahu nih namanya apa-apa aja. Terus yang kedua, ini harganya luar biasa gitu loh. oh mahal. Bisa ada yang biasa, ada yang mahal. Saya nggak mau ngomong murah karena nggak boleh dimurahin. Gitu. Ada yang biasa, ada yang mahal. Nah, Bah, saya tanya, ada beberapa jenis tipe batu akik pandan. Itu apa aja, Bah? Nah, kalau pandan itu yang pertama pandan itu ada pertama pandan kapas. Kapas. Terus pandan nanas, Oh. pandan merah, ya kan? Terus pandan lumut, Oh. ya kan? Terus sama pandan sutra, terus pandan suji. Ada 6 berarti. Nah, ya itu jenis utamanya. Ada lagi, Pak? Itu jenis utamanya, ya kan? Nah, nanti terbagi lagi di masalah sisiknya. Oh. Ada sisik betik dan sisik betok. Oh gitu. Kalau betik kecil. Betik kecil-kecil, sisik betok gede-gede. Tapi untuk kisaran harga yang rendah sampai yang paling tinggi, Kalau di pandan itu kita memang ada yang untuk penikmat, kelas penikmat, ya kan, untuk di kalangan yang ya menengah ke bawah ada, untuk yang menengah ke atas juga ada. Nah itu beda-beda tergantung kualitas. Kalau batu kan bener nggak? Betul. Ya kan, yang nyari yang 100 ribuan ada di pandan mah, gitu, ya kan? Tapi kira-kira, Bah, itu yang jutaan pun ada, gitu. Yang 100.000 itu udah betok belum? Ada juga, Ada ya? ada juga. Jadi Tergantung 100.000 dapat sisik melik. tergantung ukuran, tergantung kualitas, ya kan. Kalau masalah harga ya kita paham semua lah, gitu kan. Ada harga, ada kualitas pasti ada harga, gitu kan. Tapi untuk yang berkualitas dan yang mempunyai harga agak tinggi itu ciri-cirinya apa? Ya satu, dia punya kerapatan sisiknya yang rata, warnanya yang solid, gitu. Terus minim dari penyakit, minim ya, bukan nggak ada penyakit. Penyakit apa tuh, Bah? Minim kayak garis sule, ya kan, Iya. garis melintang gitu kan ada tuh, Iya, kayak tuh ada garis melintang gini, minim, sisik pecah, gitu. Maksudnya kerapatan, kerenggangan sisik itu sama semua. Terus dia tingkat kristalisasinya juga udah bagus. Terus fenomena cat eye-nya ada, gitu. Nah, pokoknya kualitas dah, ya kan. Terus juga kalau lumut ya warnanya juga solid, warna hijaunya enak dilihat, Iya. ya kan. Jadi luar biasa. Batu itu ada yang biasa 100.000 pun ada batu pandan. Ada Mau sisik betok ada. Terus ada juga yang luar biasa harganya. sampai ratusan juta. Oh gitu. Batu pandan itu Luar biasa ya. Jadi peredaran batu pandan ya alhamdulillah yang sampai saya ketahui ya sampai ada yang 100 juta, 100 juta ya, Bang. 80 juta ada. Tapi untuk anggota pandan loper sendiri sampai mana aja tuh? Kalau kita alhamdulillah sih dari Sabang sampai Merauke. Tuh, kalau anggota pandan lopernya, Besar ya. ya kan, karena Nasional. awal-awal juga kita berdiri ini kan ada yang dari Surabaya, Oke. ada dari Padang, Paman Sam tuh dari Padang. Jadi jelas bahwa batu pandan dipakai layaknya orang Betawi, tapi pecintanya bukan orang Betawi doang. Nah, Jadi yang Abah bilang ada orang Surabaya,
ada orang Padang. Semua tertarik karena keindahan. Keindahan. Bahkan ada orang Malaysia pun Oh. sampai datang ke sini belanja batu pandan. Dan dia mulai menularkan pandan di daerah Malaysia. Wah, Ada. ini kayaknya film Upin Ipin besok pakai batu pandan. Bisa jadi, bisa jadi. Betul, betul, betul. Jadi memang harapan ketika kami membuat komunitas pandan lumpur ini, harapan kami sebagai pengurus, ya kan, tentunya harapan semuanya supaya pandan ini bisa dikenal lebih luas lagi. Mungkin Ya kan? mancanegara ya, Pak? Mancanegara dari sekarang. Bahkan ada batu pandan memang yang memang udah sampai kejual sampai Eropa ada. Tuh. Luar biasa. Berarti pandan go internasional. Iya, sebenarnya udah ada yang dipakai sampai luar negeri. Makanya salah satu penyanyi rock gitu ya, aliran punk dari teman saya, memang punya kenalan di sana, dioleh-oleh batu pandan sampai sekarang dia manggung pun dipakai ke batu pandan. Biasa. Bangga banget nih sebagai orang Indonesia punya cenderamata nih. Iya. Cenderamata ataupun hiasan ataupun ini termasuk aksesoris yang tidak bakalan gampang rusak. Yoi. Awet, jajanan awet. Ya jangan Pak. Kalau saya mau beli ciki ya habis ntar dulu. Kalau beli batu pandan awet, asal Dan- kagak hilang. Dan Asal jadi comot orang. kalau diurus semakin lama semakin mahal nih. Nah, berbeda memang kalau kita merawat batu pandan dari batu pandan putih. Ini tadinya putih. Batu pandan ini, batu pandan yang saya pakai ini tadinya putih. Sekarang silver nih, Pak. Sekarang udah warnanya udah agak gelap. Gelap-gelap, abu-abu ya, Iya, Pak? agak abu-abuan karena memang kita pakai terus aja Ah, dengan kena keringat. Nah, ini termasuk salah satu sisik yang rapet. Gitu. oke. Ini Abah baca berapa harganya? Nah, kalau kita mah nggak, karena kita nggak jual, jadi kalau kita setinggi tingginya kita aja ngargain. Karena kagak dijual, kagak niat jual, kecuali pedagang, bener gak? Benar. Ya. Bentuk batu ini kan itu seni ya. Iya. Jadi harga itu tergantung dari penikmatnya. Betul. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu batu kayak saya nih, beli ini 500.000, ngapain amat? Kan gitu Pak. Iya. Karena saya nggak ngerti batu. Betul. Tapi kalau pecinta batu yang ngerti batunya apa sih, nah 100 sudah gue bayarin 100 juta. Betul. Gitu masanya. Jadi apapun kalau di tangan orang yang tepat, jadi ada nilainya. Bahasa agama, nasihat agama mah, Bah. Pulpen itu tergantung sampai megang. Iya betul. Kalau dipegang oleh orang amanah, insya Allah berkah. Tapi kalau salah orang, Tanda tangannya enggak. proyek nih, proyek. Iya. Begitupun batu, untuk orang pecinta yang paham, ya dia berapapun akan diperjuangkan. Iya, karena keindahannya, Betul, Pak. ya kan, karena juga karena batu pandan itu walaupun kesannya terlihat sama, tapi karakteristiknya beda-beda. Gitu. Orang yang punya batu pandan itu apal dengan batunya sendiri. Maksudnya apa? Batunya apal, dia punya pandan yang begini nih. Misalnya hilang, terus Iya. ada orang yang pakai, itu tahu. Itu batu gua tuh. Gitu. Walaupun terkadang bentuknya sama. Itu sama, betul, cuman ada betul. karakter sendiri batu yang memang sudah dipahami sama yang punya. Jadi udah chemistry juga. Ya, betul, sudah ada yang dipahami sama karakternya sama yang punya, walaupun sudah di reses misalnya digosok ulang atau gimana. Paham, paham. Nah, tapi karakter batu ini wah, ini batu gua gitu. Paham. Seni. Jadi kalau ada orang yang nemuin batu pandan, tolong jangan dipakai, dibalikin sama ibu. Karena orang pandan pasti tahu itu batunya. Sekarang kalau nemuin, balikinnya kemana? Iya. Ya. Kasih pengumuman. Oh, mungkin nyari grup pandan di Facebook. Iya Tapi nggak? kalau batu temen-temen yang hilang yang mahal, pasti dicari, pasti di-share di Facebook. Kalau ada yang lihat batu model begini, tolong dibalikin. benar. Pasti begitu kebanyakan teman-teman. Ya kan? Pernah waktu itu sebenarnya ada yang dijemur batu pandan hilang. Enggak. Nah, nemu-nemunya di tukang beras. Wah. Nemunya di pasar, dipakai tuh. Wah, itu batu saya. Gitu. Bapak beli dari siapa? Ada Gitu. yang orang nyomot, nggak punya beras. Dia ke pasar tuh karena beras. Nah, itu cerita teman saya begitu. Ketemu sama orangnya itu. Nah, itu batunya. Nah, itu berarti kan memang udah kenal karakter batu Iya, itu iya. gitu loh. Ya kan? Iya. Pertama udah kenal karakter, yang kedua chemistry mungkin. Karena orang pakai batu pandan kalau yang memang dirawat secara
secara pribadi gitu, itu pasti dia setiap hari dia gosok-gosok, Merhatiin. pakai jari dia perhatiin gitu, ya kan? Betul. Hingga warnanya dari putih bisa berubah, ya kan? Itu karena bahan kalsedon itu memang batu yang bisa berubah warnanya cepat. Gitu. Nah nih Bah, untuk para teman-teman saya yang baru mau kenal, Ya, benar. baru mau belajar batu pandan nih Bah, ada tip nggak untuk memilih, untuk beli, untuk memiliki batu pandan awal-awalnya bagaimana? Kalau untuk pemula, cinta dulu dah pertama dah. Oh, ya. Cinta dulu, punya dulu, nanti bisa belajar sendiri dan banyak-banyak ngumpul dengan para Komunitasnya ya. pecinta batu akik pandan. Biar bisa sharing. Nah, karena kalau kita sudah cinta, pasti kita beli kan. Paham. Kita sudah punya, kita bisa memperhatikan. Oh, batu ini harga sekian. Oke. Kok harga dia sekian? Oke. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kita bisa belajar begitu nantinya. Kenapa sih gua murah? Iya, kenapa kok bisa beli segini harganya, sedangkan dia harganya kok bisa tinggi, padahal warnanya sama ya gitu. Betul. Nah, apa sih kekurangan? Nah, itu bisa nanti bisa belajar sendiri kalau udah kita sering ngumpul, sering sharing gitu. Yang penting pertama cintai dulu batu pandan. Dengan cinta batu pandan berarti kita cinta budaya Indonesia. Itu Terutama budaya Betawi. Betawi. Jadi untuk para pemirsa tadi Abah Sigit sudah memberitahukan kalau mau memakai batu pandan cinta dulu. Cinta dulu. Yang kedua kalau nggak salah tadi kita gabung dengan komunitas. Iya. Jangan sampai kita sendiri. Betul. Ibaratkan Nggak ada anak informasi. kambing jauh biangnya. Iya. Maka kalau kita kumpul setidaknya silaturahim, Nah, ilmu, pasti. Itu kan informasi. persaudaraan dan lain sebagainya banyak. Kalau ini perawatnya gimana sih? Nah, pasti begitu. Pasti kalau udah ngumpul, Hmm. apalagi yang baru pasti pertama mau nyimak dia, terus akhirnya bertanya pasti. Bagaimana sih cara merawat batu pandan yang benar, bagaimana cara memilih batu pandan yang benar. Tapi dengan sendirinya kalau udah sering ngumpul, sering silaturahmi, paham nanti. Ya kan? Oke. Apalagi kita bisa melihat yang kelas kontes gitu, yang bisa dikontesin. Iya. Ya kan? Bisa dikontesin. Nah, besok ada kontes nih di Pasar Segar. Pasar Segar daerah mana, Bang? Depok. Depok. Pasar Segar Depok ada kontes. Kapan, Bang? Pandan tanggal 4 Juni kalau nggak salah. 4 Juli. Juni. Hmm. Bagi pecinta pandan lovers atau yang mau baru belajar, datang. Datang. Pasar Jangan Segar, daerah Depok. Daerah Depok. Daerah Depok. Nah, Nah, Bang, itu dari Mahakarya yang ngadain IO-nya. jadi biar tahu yang namanya batu keren. Yo. Ya enggak, batu keren kok bisa kayak gini loh batu. Jadi indah banget Nah, jadi kita bisa tahu perbedaannya di situ nanti pandan ini, pandan kapas, yang bagus yang mana gitu. Ya kan karena kalau di semua meja kontes itu semua batu bagus. Iya. Ya kan? Benar, Bang. Semua batu yang namanya sudah dikonteskan itu batu bagus. Pasti, iya. Tinggal ya kan Hmm. kita nyari kurangnya gitu. Paham, Mbak, paham. Ya kan? Semua batu nilai 100 semua kalau sudah di atas meja. Betul. Tinggal kita nyari ada kurang 1, Iya. kurang 2 kan begitu. Setidaknya pasti ada kurangnya ya. Iya, Bang. walaupun sama terlihat pasat mata sama gitu, tapi begitu sudah dijurikan pasti ada yang kurang. Pasti ada Karena yang kan juri lebih betul. detail dalam menilai. Setidaknya ada levelnya lah. Nah, itulah. Ada kapasitasnya. Nah, Bah, untuk para teman-teman saya pengen gabung dengan Pandan Lovers, pengen silaturahim, pengen Ya. apa namanya kongko, kopi, sama rokok. Datang kemana? Ngapain siapa? Kalau kita mau gabung dengan misalnya kalau di Facebook ada namanya komunitas pecinta batu akik pandan, tinggal klik aja cari Oke. pecinta batu akik pandan atau pandan lover dalam situ nanti tinggal gabung pertama keanggotaan Iya. kita bisa ini. Kalau mau ini kopi darat di Rawabening ada biasanya di Gedung Pahala. Di situ banyak pecinta batu akik pandan atau pandan Rawabening ada. Ya, di situ nanti itu bisa banyak teman-kawan di sana. Siap, siap, siap. Dagangnya juga, ya kan? Kalau Jadi, mau di daerah Depok ya di Pasar Segar ada. Oke. Gitu. Ketemu nih. jadi senusantara ada ya. Alhamdulillah kalau pandan kita di komunitas di Lampung udah ada juga, kita di Bali juga udah ada. Jadi Ya, kalau jalan-jalan ke Bali cari batu pandan, iya. karena udah ada komunitasnya. Alhamdulillah. Jadi jalan happy, tambah happy, Iya. karena sudah cinta dengan batu pandan. Mudah-mudahan ini batu pandan yang sudah di tangan saya besok saya pakai lagi. Nah, iya. Nah, kali aja pas lagi saya bawa, oh ini udah cakep nih, gitu.
Jadi sebagai ciri ya. Ciri bahwa sudah Ciri. memakai batu pandan. Pandan. Iya. Jangan kita ngaku orang Betawi tapi kita tidak cinta dengan budaya Betawinya. Itu, Bah. Gitu. Dulu saya nih, Bah, di mana-mana cerita sedikit, Bah, sebelum ditutup. Saya ngaji sono, ngaji sini, Bah. Sebagian teman asatis itu udah pakai, Bah. Saya nggak ngerti kan batu. Lo orang Betawi kan, kayak temen gitu. Iya. Lo kalau belum pakai batu ini bukan orang Betawi. Lo, batu apa ini? Batu pandan. Udah tuh, sampai situ tuh ya. Sampai situ ketika itu alhamdulillah saya ketemu dengan Allah kenalkan dengan Abang Sigit. Wah, pandan lovers, kepo-kepo nguping-nguping Ternyata wah, saya belajar juga sama yang lain tuh, ada Bang Arif dan lain Oh iya. Kok bisa begini ya harganya? Terus banyak bentuknya, banyak ciri-cirinya, banyak khasnya. Ternyata luar biasa batu pandan ini. Dan alhamdulillah saya udah punya. Iya. Berarti sekarang udah keren Bu Setwa. Udah keren. Kemarin belum keren. Belum. Karena belum mengenal budayanya sendiri. Betul. Makanya dari sekarang cintai budaya sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu jangan sampai ketika sudah diakuin orang lain baru kita ngamuk. Itu dia. Jadi yang disebut orang Betawi adalah yang cinta dengan budayanya sendiri. Betul, jangan kediadat. Walaupun itu orang Jawa, tapi dia cinta dengan kebudayaan Betawi. Nah, itulah dia orang Betawi. Betul, betul, Bah, setuju, Bah. Iya kan? Apalagi Betawi Bekasi, campuran. Wah. Maksudnya Betawi ora. Betawi ora. Ora itu kan ada di Jawa ora. Turu ora. Iya. Ya kan? Jadi orang Betawi Bekasi khususnya itu campuran. Ada Sunda, ada Jawa. Udah macam-macam. Bahkan ada namanya ke-Inggris-Inggrisan. Ke-Inggris. Kadang-kadang dengar kan orang Betawi ngomong, "Lu getap amat, Tong." Lah, getap? Apaan sih getap? Kita buka-buka dikit nih bahasa Inggris. Ternyata getap itu kan kalau bahasa Betawinya rajin. Semangat kan gitu ya. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya get up, bangkit. Iya. Nah, dari situ juga. Iya. Terus ada lagi Bisa bahasa jabrek itu. ada lagi bahasa Betawi ini bahasa Inggris. Apa tuh? Itu bocah open banget. Open bahasa Inggris itu open, kebuka. Enggak ngingkem. Oh iya. Cuman beda ucapan doang. Iya, orang dulu setemunya, sekenanya. Pokoknya luar biasa pemirsa. Tadi Mas Trio ngomong, cintain budaya Indonesia. Orang Jawa cintain budaya. Orang Sunda cintain budaya. Begitupun pandan nih. Ini ada budaya Betawi, cintain pandan. Betul. Pakai pandan, kemana ketemu Abah Sigit tegor. Bah, sehat. Pokoknya kalau kita udah pakai pandan, menambah kegantengan dan kepercayaan diri kita. Itu mah kata saya. Tahu kata yang lain mah. Luar biasa ini. Pakai pandan. Dilihatnya enak juga Wah, ya. enak. Apalagi kalau udah pakai gerang bahari juga beca. Benar. Emang kadang-kadang kalau ceramah juga Pak, kalau ada cincin enak gitu dilihatin Oh orang. iya, jadi Ibu. gini ya kan Bu, gitu aja, ya kan asik. Apalagi waktu acara di sini ya Gus ya? Iya, bener, Pak. Oh, dapat pandan ya? Saya acara Iya. di sini ditembak sama Abah Sigit suruh ngisi gitu. Ternyata pas lagi ngisi, wah langsung disawer saya 2 batu. Wah. Itu buat pandan apa Bang? Ya coklat. Pandan merah kali ya. Pandan merah ya? Wah, kata saya. Merah jamblang. Alhamdulillah. Dua-duanya merah. Rezeki nomplok. Dua-duanya merah. Iya, yang satu bulat banget, yang satu kayak naik dikit gitu. Modelnya apa namanya? Cukurannya. Cukuran. Di batu pandan juga uniknya gini, batu pandan ada dari iketannya. Ada yang kayak gini, biji bajing, ada yang tali asur. Tali asur. Tali asur begini semua cuman rata gitu, keliling. Oke. Tali asur, terus ada juga ya model apa namanya, apalagi ya asur susun, macam-macam. Nah ini ketan biasa seperti ini. Dan modelnya juga dia rata-rata ada yang dada burung, ada yang kuburan Cina, gosokan-gosokan. Nah itulah uniknya batu pandan. Dan ukurannya bisa dilihat di komunitas itu ukurannya dari yang kencit sampai yang monster. Kalau saya lihat yang bagus segini. Udah bukan segini lagi. Segini. Nah monster itu yang pertama ngeluarin pandan monster itu komunitas macan panjang. Macan panjang. Jati Asih nih. Jati Asih. Benar. Pertama ngeluarin monster dia. Oh. Dan pertama dikonteskan pandan monster itu di
saya sensitif dan saya salah satu jurinya juga. Oh, dia dapat predikat apa tuh, Bang? Maksudnya prestasi apa, Bang? Apanya pandan monster itu? Ya. Iya, udah besar pandannya, sisi rapi, warnanya solid, bagus gitu. Jadi juara 1 gitu. Cakep, luar biasa. Karena nyari bahan pandan yang udah gede begitu itu agak susah. Benar ya, Bang. Oh, sekarang mungkin berkembangnya ke sini, ya pertama biasa segini-segini, ya kita, nah, terus ada namanya pandan babon yang lebih gede dari pandan babon. Terus naik lagi pandan rudal yang lebih panjang, yang sampai sejengkal. Saya pernah ngeliat tuh. Nah, oh di acara saya kan maksudnya di mus. Iya, benar. Wah, yang makan pandan kan? Bener, Bang. Kata saya mata itu nggak ngantuk. Itu ular keket apa yang nempel ya? Jadi kayak orang apa ya? Julid apa? Kepo aja gitu urusan orang. Wah ini, luar biasa pandan. Sampai yang tadi ya rudal ya, Bang? Pandan rudal panjang-panjang, pandan monster emang gede ya. Itulah uniknya di pandan ya seperti itu. Jadi kreativitas teman-teman itu luar biasa gitu loh. Dan ikatannya pun ada yang digambar pakai burung, alam jengking gitu. Pinternya itu. Tapi jangan salah digunain, Bang. Kalau Abah kan pakai pandan ini memang buat keindahan. Kalau dia bukan, Bang. Buat ngakolin murid ngajinya. Ada. Itu salah satu kegunaan. Salah satu kegunaan. Nah, ya kan buat ngaji mah nggak apa-apa biar benar muridnya. Kata orang mah iya aja ini. Jadi kalau kita pakai pandan banyak ya jangan suruh nyium batunya. Susah nyium batunya. Jadi gini, Bang, kan cincin begini nih. Saya lanjutin nih, biar nyinyir kalian. Kan dipakai nih, Bang. Taruh sini, Bang. Badar batok. Gede cetak gitu ya. Aduh, pulang-pulang pada bocor jahit. Aduh, luar biasa. Pokoknya pemirsa, Lumayan. alhamdulillah nih obrolan singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan buat kita semua bahwa ada batu pandan, batu akik pandan yang mana komunitasnya ini sudah luar biasa, se-Indonesia ada. Iya, ada. Di mana saja ada, baik pandan lovers ataupun pandan-pandan yang lainnya ada. Apalagi pandan lovers sudah se-Indonesia sudah ada. Ya, jadi pandan loper itu adalah induk ya, ibunya dari seluruh komunitas pandan yang ada. Subhanallah. Jadi kan banyak nih kayak pandan panjat, pandan klasik tamu, pandan PKT, Pondok Gede, pandan Pondok Gede, pandan Jakarta, betul. gitu ya kan, pandan Tangerang, pandan Lampung, gitu. Subhanallah. Berarti bisa dibilang Abah Sigit ini ketum. Penggede. Kalau bahasa Betawi mah penggede. Penggede. Perut saya yang gede. Bisa aja lah pokoknya. Pemirsa, alhamdulillah pokoknya luar biasa silaturahim ini dan kita banyak mendapatkan pengetahuan dan informasi. Kita doain Abah Sigit biar sehat walafiat panjang. Amin. Doa-doanya hajatnya Allah ijabah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan pandan lovers ini terus berjaya, sejahtera dan makmur semuanya. Amin ya Allah. Mohon maaf dari saya Gus Edward Abu Bakar. Trio Adi Sabutro. Saya Abah Sigit Rimulandro. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.